Yohanes 7 ayat 14 sampai 24. Saya membacakan 14 lalu saudara kita bertanggapan. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara sekalian, di dalam perikop ini, kitab suci memberitahu kita, ketika Yesus itu berdebat dengan guru-guru palsu, orang-orang Yahudi itu. Nah, ini bagiannya itu jauh sebelum ini, saudara. Kita sudah merenungkannya. Ini makin hari makin intens terus perdebatan ini, saudara. Sampai orang-orang guru palsu itu sampai benci sama Yesus, ingin bunuh dia, saudara. Makin hari kebencian itu makin hebat. Pemimpin agama, tapi benci Tuhan. Itu aneh, saudara. Guru-guru palsu itu adalah pemimpin agama, ahli Taurat, yang pernah belajar tulisan Musa. Tetapi mereka mengancam mau membunuh Tuhan yang memberikan hukum itu. Saudara, kita belajar di sini, Tuhan itu kalau ketemu orang itu sikapnya bagaimana, saudara? Kok kenapa Tuhan itu sepertinya marah-marah ya kepada sebagian orang, tapi dia begitu kasihan kepada sebagian orang? Ya itu memang, saudara. Yesus ketika menghadapi orang-orang biasa, saudara, kalau baca dalam kitab suci semua. Coba perempuan berzina, perempuan Samaria, ya semua saudara-saudara, dia belas kasihan. Kasihnya itu luar biasa, saudara. Yesus pernah disalah mengerti oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia disalah ngerti, ini sikap Yesus itu. Kenapa disalah ngerti, saudara? Karena waktu itu Yohanes Pembaptis pikir, saya lagi susah di penjara, kenapa Yesus nggak besuk saya? Kan gitu, saudara. Coba tanya, dia tuh Tuhan, Mesias, enggak gitu loh. Tapi saudara-saudara, Yesus tidak marah. Gitu, disalah ngerti seperti itu. Yesus bilang apa, saudara? Buluh yang terkulai itu tidak dipatahkan. Lampu yang bercahaya itu tidak dipadamkan. Artinya, saudara, Yesus mengerti kelemahan kita. Yesus mengerti, saudara. Yesus tidak marah. Dia memperlakukan rekan kerja yang salah ngerti dengan begitu baik. Ya toh? Yesus mengampuni. Yesus mengerti dan menerima orang-orang biasa. Dan dia juga pernah mengatakan, dosamu itu sudah diampuni. Jangan lagi berbuat dosa. Nah, itu kepada sebagian orang, saudara. Tetapi kepada sebagian lagi ini, contohnya, saudara, dalam pemimpin agama, nggak ada ucapan seperti itu. Bahkan sebaliknya, saudara. Jadi kita harus mengerti kasih itu secara komprehensif. Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Tapi dia menghadapi orang-orang semacam ini, saudara-saudara. Mereka yang katanya ngerti kitab suci, yang begitu bergiat, saudara. Begitu mempelajari teologi di bawah Gamaliel, seorang guru besar, saudara-saudara. Dan Hillel, ada dua rabi, itu terkenalnya luar biasa, saudara. Zaman Yesus. Gamaliel dan Hillel. Ini sebenarnya Paulus juga muridnya Gamaliel, kan? Saudara tahu. Ya, seorang yang betul-betul luar biasa, saudara-saudara. Tetapi ini orang-orang ini, saudara, yang katanya tahu kebenaran itu, tidak mau kebenaran Tuhan. Itu susahnya, saudara. Tuhan yang benar jangan mau.
Dia rasa dirinya sendiri benar. Gitu susahnya. Akhirnya saudara, kalimat dari Yesus bukan, oh ya, dosamu sudah diampuni. Bukan. Hai kamu orang-orang munafik. Itu kalimatnya. Kamu seperti kuburan yang dilapur putih. Luar bersih, di dalam hatimu penuh kekotoran. Saudara-saudara, kita harus mengerti. Yesus tidak berbicara seperti ini kepada orang-orang biasa. Saudara, atau rekan kerja dia yang salah ngerti. Jadi kita harus mengerti, saudara, secara global. Pengertian dari cinta kasih itu. Tuhan Yesus hanya berbicara seperti ini kepada Farisi. Kepada ahli Taurat yang mengklaim dirinya belajar. Tetapi tidak mau kebenaran itu. Saudara-saudara, kenapa saudara Tuhan Yesus begitu tegas, begitu menegur orang-orang seperti ini? Karena saudara, mereka menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke dalam surga. Itu. Kamu sendiri tidak mau masuk, Yesus bilang. Dan mereka yang mau masuk, kamu halangi. Itu cilakanya, saudara. Artinya, kamu yang mengaku pelayan Tuhan itu sebenarnya jadi alat setan. Saudara. Itu kan mereka ngakunya pelayan Tuhan. Saya belajar hukum Musa. Saya melakukan ibadah, kegiatan semua. Membawa orang-orang kepada hukum Musa. No. Saudara. Kamu dipakai setan. Berani bicara Yesus yang kerasukan setan. Ini saudara susahnya. Kamu sebenarnya adalah orang-orang yang saudara-saudara, menjadi alat-alat di tangan setan yang menghalangi orang masuk surga. Itu kepada orang seperti inilah Yesus begitu keras, begitu tegas. Saudara-saudara, sama juga hari ini. Dunia ini sudah banyak bermunculan guru-guru palsu seperti di zaman Yesus. Mirip seperti Farisi dan ahli Taurat. Mengajarkan hukum Taurat di zaman Yesus, saudara. Mereka ngajarin hukum. Mereka pelayan Tuhan, tapi mengajarkan kita itu untuk fokus kepada dunia, bukan kepada Kristus. Itu saudara harus hati-hati. Saya tidak menguraikan, saudara-saudara, akan daripada ayat ini. Ya, bagian ini. Tetapi mereka sebagai pelayan Tuhan adalah serigala yang berbulu domba. Berdiri di atas mimbar, seperti pemimpin agama di Israel itu. Tetapi fokusnya tidak pernah membawa orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah. Mereka justru membawa orang Kristen kepada dunia ini. Segala nafsunya. Saudara-saudara, mereka menyesatkan kita. Penuh kemunafikan. Mengajar hidup saleh. Tetapi kehidupan mereka di balik pintu yang terkunci itu penuh hawa nafsu. Kerakusan. Mereka tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka berada di dalam gereja Tuhan. Seperti lalang di tengah gandum itu. Mereka melayani dengan menggunakan keterampilan yang begitu mahir. Saudara-saudara, di dalam konteks ini. Perdebatan Yesus dengan guru-guru palsu ini, saudara. Kita melihat Tuhan itu. Berdiri di tengah orang-orang yang benci dia. Mau bunuh dia. Saya mengajak kita, saudara, untuk merenungkan 3 teladan dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak dia berdiri di tengah dunia ini. Yang membenci Tuhan kita. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, sebagai seorang pengikut Kristus yang setia itu? Yang pertama, Yesus itu, saudara, adalah seorang yang belajar kitab suci. Dia memiliki pikiran yang terpelajar, saudara. Perlu sesuatu yang lebih daripada keberanian. Sayangnya, saudara, seringkali banyak orang yang berani tanpa doktrin yang benar. Susah, saudara. Tapi sebaliknya juga banyak orang pintar teologi, tidak punya keberanian itu. Zeal, passion, jealousy for the Lord. For the word of God. Saudara-saudara, di zaman Yesus, orang-orang Farisi itu termasuk orang-orang pemberani. Mereka sangat giat untuk Tuhan. Ahli Taurat pemberani.
Tapi mereka tidak punya ajaran yang benar. Itu susahnya, saudara. Itu Paulus bicara di dalam firman. Meskipun mereka giat untuk Tuhan, tapi mereka tidak punya pengertian yang benar. Itu. Ya dia sendiri, saudara. Dia sendiri itu orang Farisi dulunya. Dia sendiri sadar. Dulunya dia begitu, saudara. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat itu begitu dihormati oleh orang-orang Yahudi, saudara. Karena devosi mereka kepada hukum Taurat. Orang-orang Yahudi melihat mereka itu, wah sucinya luar biasa, saudara. Jubah panjang. Ya toh. Keagamaannya dari luar itu, wah inilah saudara teladan kita. Karena mereka itu begitu fokusnya detil kepada hukum-hukum Musa itu, saudara. Dielaborasi sampai 600 lebih. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, saudara-saudara. Dari luar itu kelihatan jelas. Saudara, hidup mereka itu beda dengan orang-orang biasa. Kan gitu, saudara. Memang mengetahui dan menjalankan hukum Tuhan itu bagus. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, saudara, maka kita lambat laun akan berpikir bahwa dengan ketaatan kita, kita memiliki kedudukan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saya, gitu. Saya yang bisa. Saya taat. Saya lebih baik daripada orang lain. Apalagi dia. Kan gitu, saudara. Tuhan Yesus kasih perumpamaan Farisi dan pemungut cukai itu. Jadi, saudara, firman Tuhan berkata orang-orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Itu. Tuhan sudah bilang, saudara-saudara, dalam kitab suci. Jadi dia nunjuk satu jari kepada orang begini, saudara, seperti Farisi itu. Tapi dia tidak sadar 3 jari itu nunjuk kepada dia. Itu sebabnya, saudara, di dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai itu, Yesus memberi teguran yang keras sekali kepada mereka yang percaya kebenarannya sendiri. Gitu, seperti Farisi. Paulus berkata Farisi itu bersemangat untuk Tuhan. Mereka punya zeal, passion itu luar biasa. Tapi mereka tidak mau kebenaran. Itulah Paulus, saudara, sebelumnya. Maka dia tulis itu. Dia sadar bahwa mereka itu hanya percaya kebenarannya sendiri di hadapan Tuhan. Ironisnya, saudara, bukan seorang yang pelihara hukum dengan ketat yang dibenarkan itu. Yang bisa taat, yang menjalankan segala macam, saudara. Wah, kamu dibenarkan. Kamu lebih hebat dari orang. Tidak, saudara. Kenyataannya apa? Seorang yang dinyatakan benar oleh Tuhan. Itu poinnya, saudara. Kita orang-orang reform itu orang yang mengenal anugerah. Kita itu orang yang dinyatakan benar oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita sadar diri kita seorang berdosa. Itu. Kita sadar diri kita tidak mampu berbuat baik, mengerjakan segala tuntutan dari hukum Taurat 10 itu. Tuhan, aku tidak mampu. Aku butuh pertolonganmu. Justru disitulah Tuhan merubah kita, saudara. Orang yang sadar dirinya berdosa itu dan minta belas kasihan Tuhan, di situ kita dibenarkan dan diberi kekuatan untuk menjalankan hukum itu. Saudara-saudara, Farisi tidak mau percaya kepada Kristus supaya dibenarkan. Mereka merasa diri mereka, saya tidak ada bedanya dengan Kristus. Wah, sombong sekali, saudara. Mereka bisa mengerjakan Taurat toh dengan usaha saya. Saya mentaati semua itu. Jadi tidak perlu Kristus solusinya. Inilah kesombongannya, saudara. Padahal standar Tuhan itu begitu sempurna di dalam 10 hukum itu. Tidak cukup hanya melakukan satu perintah itu, saudara. Itu standar Tuhan. Tetapi harus melakukan semuanya. Dan disitulah itu menjadi tidak mungkin bagi seorang berdosa untuk mengerjakan hukum Taurat, saudara. Itu sebabnya hukum Taurat itu diberikan kepada manusia supaya kita itu sadar kita orang berdosa. Tuhan, saya tidak bisa. Ya kan? Saya tidak bisa. Saya tidak mampu mengerjakan ini. Lalu saya mau datang kepada Kristus. Itu poinnya di situ, saudara. Merasa diri lemah, datang kepada Tuhan. Berharap kepada Dia.
Seperti akhirnya saudara, di antara Farisi dan pemungut cukai yang dibenarkan siapa saudara? Pemungut cukai itu yang memukul-mukul dada. Tidak berani datang kepada Tuhan. Tidak berani membawa kebenarannya sendiri. Saya sudah melakukan ini dan itu Tuhan. Itu orang Farisi. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Saya tidak seperti dia. Justru orang begitu yang dibuang oleh Tuhan. Yang dibenarkan, yang dicintai Tuhan. Itu orang yang seperti pemungut cukai itu. Yang butuh belas kasihan Tuhan. Sadar diri tidak mampu. Itu sebagai contoh dan teladan bagi kita saudara. Cara orang berdosa bisa dibenarkan hanya satu. Datang kepada Yesus Kristus. Farisi tidak mau. Yesus berkata kepada mereka yang membenci dia, bukankah Musa memberikan hukum? Tetapi di antara kamu tidak ada yang mengerjakan hukum itu. Kenapa kamu yang katanya menjalankan hukum Musa begitu detil, sampai dielaborasi 630? Malah mau membunuh aku. Waduh. Itu. Mereka yang katanya pemimpin agama Yahudi belajar Taurat tapi benci dan mau bunuh Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Yang dituju oleh Taurat itu Yesus. Saudara, tapi mereka mau bunuh. Kenapa saudara? Karena mereka kerja pengennya orang puji mereka. Jangan sama Yesus. Saya yang harusnya mendapat pujian. Wah, cilaka. Kita diingatkan saudara bahwa kita semua sebagai orang percaya harus punya semangat. Passion for God. Kita semua harus bergiat untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan, saudara, bahwa punya semangat saja itu tidak cukup. Kita sudah melihat di dalam diri orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat itu. Mereka begitu bersemangat tetapi tidak mengerti kebenaran. Malah mau membunuh kebenaran itu. Jadi semangat itu, saudara, tidak tentu itu adalah tanda orang-orang yang mengenal kebenaran. Faktanya banyak orang Kristen bisa bersemangat, saudara, di dalam mempelajari kitab suci. Bergiat di dalam mengerjakan program gereja. Pelayanan semua dikerjakan. Tetapi tidak pernah mengalami lahir baru. Itu cilaka, saudara. Kita harus senantiasa waspada terhadap hal ini. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Kepada siapa aku bisa pergi ya Tuhan selain kepadamu? Engkaulah penopang hidupku, sumber anugerah dan sejahtera itu. Itu harus selalu ada di dalam hati kita saudara. Tidak membanggakan diri dengan pelayanan ini itu. Tidak membanggakan diri dengan segala macam saudara-saudara yang kita miliki. Tidak. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang aku syukuri, yang aku tuju. Engkau yang memberikan ini semua. Kemuliaan hanya bagimu saja. Seharusnya saudara, orang yang belajar itu digabung dengan keberanian. Nah ini satu lagi poinnya. Itu yang terjadi di dalam diri Yesus saudara. Dia belajar kitab suci. Ada kalimat di sini, bagaimanakah orang ini, kan mereka kaget semua saudara, orang Farisi itu dan lain-lain. Kenapa ini orang bisa punya pengetahuan sebegitu hebatnya, saudara, tanpa belajar? Kan gitu. Jadi orang-orang Yahudi ini bukan tidak sadar Yesus punya pengetahuan. Nah, kamu orang bodoh, kamu orang bego. Bukan, saudara. Justru mereka sadar Yesus kok pengetahuannya begitu banyak. Begitu bijaksana, begitu tinggi, saudara-saudara. Ini dari dia umur 12 sudah diketahui. Kan begitu, saudara. Begitu bijaksananya ini anak. Apalagi sekarang belasan tahun kemudian. Mereka ketemu lagi dengan Yesus yang sudah besar ini. Penuh dengan bijaksana dan hal-hal rohania. Saudara-saudara, mereka berkata, bagaimana orang ini bisa punya pengetahuan demikian tanpa belajar? Maksudnya apa, saudara, tanpa belajar? Maksudnya, saudara, Yesus kan tidak pernah belajar di sekolah rabi seperti saya. Gitu. Makanya mereka itu, saudara, membandingkan dirinya dengan Yesus. Kami adalah murid Gamaliel. Bagaimana dengan kamu? Nah, gitu, saudara. Di bawah bimbingan siapa engkau belajar? Yesus. Berapa kredit teologi yang kamu punya? Kan begitu, saudara. Kamu sudah S1,
Apa S2, S3, saudara-saudara. Kenapa kamu berani datang ke bait suci mengajar kami? Itu konteksnya, saudara. Yesus muncul dan mengajar di bait. Kami bergelar S3. Kami orang-orang hebat di dalam akademik. Apa hakmu mengajar kami? Itulah kesombongannya, saudara. Yesus itu, saudara, orang yang belajar. Dia mempelajari kitab suci. Yesus harus bertumbuh secara manusia. Dia mempelajari kitab suci sama seperti kita belajar. Saudara masih ingat ketika dia digodai oleh iblis? Dia kutip kitab Ulangan. He memorize it. Yesus banyak membaca. Yesus banyak menghafal kitab suci. Lalu dia mengajar kitab suci. Dengan keberanian dan kuasa yang luar biasa. Dia mengabarkan Injil, pertobatan. Saudara, Yohanes mencatat di pasal 7. Ya, waktu penjaga-penjaga di bait Allah itu disuruh menangkap Yesus. Tapi yang terjadi, saudara, waktu mereka mau menangkap Yesus, mereka dengar pengajaran Yesus. Perkataan yang keluar dari mulut dia, saudara. Begitu kagumnya mereka. Tidak jadi tangkap Yesus. Malah mengatakan, saudara, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Ini orang-orang biasa itu. Bedanya dengan Farisi, kan saudara. Begitu. Perkataan Yesus itu adalah kebenaran. Dan mereka yang telah mendengar Yesus mengajar itu dengan penuh bijaksana dan kuasa, keberanian itu. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan Yesus sendiri ketika di dunia itu banyak belajar kitab suci. Maka dia bisa mengatakan kebenaran itu. Dia bisa bersaksi tentang kebenaran itu kepada orang lain. Dia banyak pengetahuan tanpa pernah masuk sekolah teologi. Saudara-saudara. Apa teladannya bagi kita semua? Kita juga harus belajar firman Tuhan. Kita harus ikut teladan Yesus. Bukan hanya sekedar ikut, saudara. Tapi sungguh-sungguh belajar dengan rendah hati. Supaya kita dihindarkan, saudara-saudara, dari belajar lalu menjadi Farisi. Tidak. Belajar menjadi pengikut. Menjadi murid. Yang pertama, saudara, harus mengerti kebenaran itu. Kita belajar kitab suci, kita mau ngerti kebenaran yang di dalamnya. Bagaimana kita bisa mengerti kebenaran, saudara? Kita harus belajar sungguh-sungguh kitab suci. Komprehensif, bukan bagian-bagian yang kita suka saja. Komprehensif semuanya. Ikut teladan Yesus, saudara. Kalau Yesus terlalu tinggi, wah susah. Dia kan Tuhan juga, bukan cuma manusia. Kita ikutlah orang-orang, saudara. Seperti pemazmur misalnya. Mereka orang biasa seperti kita. Saudara, kalau baca Mazmur 119, itu kalau di dalam abjad Indonesia dari A sampai Z. Saudara-saudara, iya kan? Itu semua saudara-saudara satu perikop A, perikop yang lain B, C, kira-kira begitu, saudara. Semua dimulai dari A semua. Lalu B semua. Terus, saudara, luar biasa. Apa yang dikatakan di situ, saudara? Setiap ayat itu bicara tentang firman Tuhan. Bagaimana si pemazmur ini sebagai dia berpegang kepada firman. Dia begitu mencintai firman. Dia mengamat-amati firman. Dia tidak mau jauh dari firman. Dia menyimpan firman itu. Dia bergemar tentang firman itu. Menjadi sukacita daripada dia. Itu semua dituliskan. Saudara, di dalam Mazmur 119. Itu contoh. Dari orang, saudara, yang mempelajari kitab suci itu. Begitu rendah hatinya. Makin cinta firman, saudara. Firman dipelajari seumur hidup. Firman yang dipelajari itu, saudara, tidak ada urusan dengan degree. Saudara tidak perlu masuk sekolah teologi, saudara-saudara, untuk mempelajari firman. Dengar, saudara, masuk ke dalam hati. Dengar, baca firman, tapi tidak masuk ke dalam hati, itu jadi Farisi. Tapi kalau masuk ke dalam hati, kita simpan, kita menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara, orang bisa belajar firman itu jangan menjadi senjata untuk menyerang orang lain. Itu Farisi. Mereka belajar Taurat untuk menyerang Yesus. Kamu kerasukan setan. Kamu melanggar hari Sabat. Itu orang yang belajar. Jadi dia makin belajar, saudara. Dia tidak mau masuk ke dalam hatinya. Dia malah pakai ayat-ayat serang orang lain. Ini motivasi salah.
Farisi belajar, saudara-saudara, lalu firman itu membuat dia tidak mau masukkan firman itu ke dalam hati dia, saudara. Dia merasa dirinya benar, lalu dia serang Yesus. Harusnya kita belajar kitab suci itu, saudara. Kita di bawah firman itu. Firman itu yang mengajar kita. Tuhan, aku mau takluk kepadamu. Saya belajar membaca dan mengamati ini seperti seorang murid, seperti pemazmur itu. Saya mau mengingat-ingat firman Tuhan. Saya mau mengoreksi diri saya, Tuhan. Itu, saudara-saudara, yang harusnya kita lakukan ketika belajar firman. Karena firman itu mendidik seseorang, menyatakan kesalahan dia, mendidik dia di dalam kebenaran. Saudara-saudara, yang kedua itulah menyimpan kebenaran itu. Jadi dia mengerti, kita belajar untuk mengerti kebenaran. Lalu kita menyimpan kebenaran itu dalam hati kita. Di pikiran kita, saudara. Sehingga menurut Kolose 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Perkataan Kristus itu tinggal di dalam kita. Itu tujuan kita belajar kitab suci. Kita selalu mengingat. Sehingga kita semua boleh bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya ayat-ayat yang sulit, saudara. Ayat-ayat yang membawa kita itu menegur diri kita, mengoreksi diri kita. Itu yang harus diingat. Supaya kita makin kudus di dalam mengikuti Dia. Kalau pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan pikir, kita tidak salah arah, saudara, di dalam hidup ini mengikut Tuhan. Kita bersemangat untuk Tuhan dan mengerti kebenaran itu dan menyimpan di hati kita. Itu yang pertama. Teladan daripada Yesus. Dia mempelajari kitab suci. Kita juga mau ikut Dia. Yang kedua, saudara, teladan Yesus apa buat kita? Dia punya keberanian, saudara. Yesus punya keberanian menyatakan kebenaran. Di tengah orang-orang yang membenci dan mengancam hidup dia, Yesus berani menyatakan kebenaran. Itu yang terjadi di ayat yang kita baca. Waktu pesta berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Itu satu kalimat sederhana, saudara-saudara. Tetapi kita harus tahu, pesta itu berlangsung 7 hari. Kita sudah bahas kemarin ini, saudara. Dan di tengah minggu itu kan ribuan orang Yahudi itu berkumpul. Di mana, saudara? Di halaman luar bait Allah itu. Mereka berdatangan dari berbagai daerah untuk ngapain, saudara? Mendengar pemimpin agama mengajar teologi di situ. Lalu di tengah keramaian itu, saudara, ribuan itu, Yesus muncul mengajar di situ. Yesus tidak mengunci diri, saudara. Yesus tahu bahaya mengancam dia, tapi dia berani muncul di bait Allah dan mengajar. Itu, saudara, di dalam konteks para pemimpin agama yang telah merencanakan dan ingin membunuh dia, dia tetap pergi ke Yerusalem. Ini seperti masuk kandang singa, saudara. Mereka mau membunuh dia. Jadi sudah tahu bahaya, kok malah masuk. Ini bukan mengajarkan kita untuk gegabah, saudara. Tidak, sama sekali. Tetapi keberanian Yesus untuk menjalankan kehendak Allah. Kalau belum waktu Tuhan, tidak. Saya tidak ikut kamu pergi. Tapi kalau sudah waktunya, saya pergi. Itu luar biasa, saudara. Kita melihat keberanian Yesus. Dia di tengah begitu banyak orang yang tidak kenal dia, yang menolak dia dan ingin bunuh dia. Dia memberikan kepada kita teladan untuk menjalankan kehendak Bapa, menyatakan kebenaran. Yesus berani. Berani apa, saudara? Terus terang akan kebenaran itu. Dia berkata di ayat 19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Oh iya, pasti. Semua orang Yahudi tahu. Musa itulah saudara, orang besar. Kasih Taurat kepada kita. Itu kebanggaan mereka, saudara-saudara.
Tetapi Yesus meneruskan dengan keberanian dan terus terang yang luar biasa. Tapi tidak seorang pun di antara kamu yang mengerjakan hukum Taurat itu. Saudara, kita tahu secara luar mereka orang-orang yang sangat bergiat melakukan Taurat. Tapi Tuhan Yesus itu tahu motivasi mereka itu. Itu sebabnya Yesus justru mengatakan bahwa kamu semua adalah orang-orang yang melanggar hukum itu. Kamu semua tidak taat kepada hukum itu. Kamu tidak peka terhadap dosa. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Wah, luar biasa, saudara. Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Mereka tidak bisa menguasai diri, saudara, saat itu. Mereka tidak tahan ketika melihat orang-orang murid mereka itu kok satu persatu pergi datang kepada Yesus. Mereka marah, saudara. Mereka malah menuduh Yesus, kamu kerasukan setan. Inilah, saudara, alat setan menuduh orang lain setan. Aneh, saudara. Ini heran, menuduh Yesus yang tidak berdosa kerasukan setan. Yesus berkata, aku melakukan pekerjaan Allah di hari Sabat. Itu di pasal ke-5, saudara-saudara, kalau memperhatikan nanti di rumah. Yesus menyembuhkan orang dan itu di hari Sabat. Nah, itulah pertama kali pertikaian antara Yesus dengan saudara guru-guru agama ini. Mereka lihat, kebetulan nih, sembuhkan orang di hari Sabat, saudara. Tapi Yesus berbicara, aku melakukan penyembuhan di hari Sabat dan kamu mau bunuh aku. Di ayat 22, saudara-saudara, Musa menetapkan supaya kamu bersunat, juga dicatat di buku Musa. Sunat itu diperintahkan, saudara, di dalam Kejadian 17. Yesus berkata, kamu menyunat di hari Sabat. Jadi dibalikan lagi, saudara. Mereka menuduh Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Yesus balikin itu. Kamu menyunat orang di hari Sabat. Katanya tahu hukum. Apakah kamu marah kepadaku yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Aku mengerjakan apa yang jauh lebih baik daripada kamu. Yang hanya ritual saja, saudara. Aku menyembuhkan orang. Sedangkan kamu sendiri melanggar hukum Musa dengan menyunat di hari Sabat. Yesus berkata, betapa munafiknya kamu semua. Saudara-saudara, itu sebabnya di ayat terakhir kita baca. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Ini adalah teguran dari Tuhan. Kamu menghakimi dengan superficial. Apa yang kelihatan di luar. Tapi hakimilah dengan adil. Kamu tidak mengerti kebenaran. Kamu tidak mungkin menghakimi dengan adil. Saudara, hanya Yesus yang bisa menghakimi dengan adil. Dia kebenaran itu. Sekarang hakim itu sedang mengadili orang-orang Yahudi itu. Yesus pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, pusat ibadah, saudara. Di mana orang-orang Yahudi itu beribadah kepada Allah. Ribuan orang. Bagi kita, saudara-saudara, coba renungkan. Apa yang harus kita kerjakan sebagai pengikut Yesus? Yesus seperti itu. Kita bisa saja ditempatkan Tuhan, saudara, di tempat pekerjaan kita dimanapun. Kita harus meniru Yesus. Berani menyatakan kebenaran. Kita harus taat menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, satu hal di dalam hidup kita, prinsipnya itu sebetulnya, saudara. Kita itu takut sama siapa? Kalau kita takut sama manusia, saudara, kita tidak akan takut sama Tuhan. Tapi justru firman mengajar di sini, kita harus takut sama Tuhan. Kalau orang yang takut sama Tuhan tidak takut manusia. Saudara-saudara, itulah yang mendorong kita menjadi saksi Injil. Jikalau kita melihat, saudara, bukan Yesus, kita coba turunkan Paulus yang berkata tentang orang Farisi tadi, saudara. Paulus juga begitu. Setelah dia bertobat mengikut Kristus, keberaniannya itu yang paling mirip Yesus itu Paulus, saudara. Di dalam perjalanan pelayanan dia, tidak ada yang tidak ada durinya, saudara. Semua duri jalan dia itu di depan dia. Tapi saudara, meskipun dia tahu dia akan mengalami kesulitan itu, dia akan dianiaya, dia akan dibunuh, dia tetap pergi. Dia berani, saudara-saudara,
mengabarkan Injil itu. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Itu sudah dialami. Tapi dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil juga kepada kamu. Di dalam perjuangan yang berat, saudara. Itu. Ada berat, saya tahu. Tapi berani itu. Paulus mengajar Injil meskipun di tengah mereka yang menolak dia, saudara. Selalu begitu konteksnya. Keberanian itu bukan karena mengandalkan diri kita, bukan. Tapi di dalam kuasa Tuhan. Roh Kudus itu yang memberikan Paulus keberanian. Keberanian ini menjadi teladan bagi kita semua. Kita juga harus minta keberanian kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kita urapan supaya kita bisa berani bicara tentang Yesus. Saudara, Roh Kudus itu yang membawa kita kepada kemuliaan. Roh Kudus itu yang mencerahkan hati kita, mengajarkan kebenaran kepada kita, memberikan gerakan di dalam hati kita. Semuanya itu karena rohnya dia. Kita mohon kepada dia, memimpin kelakuan kita, memberikan kita terang, cahaya Kristus itu bersinar di dalam jiwa kita. Roh Kudus, berilah kami urapan supaya kami berani menyatakan-Mu kepada orang lain. Saudara-saudara, Roh Kudus yang memberikan kita kuasa menjadi saksi bagi Kristus. Tidak ada yang lain, saudara. Roh Kudus hanya memberi kuasa untuk kita memberitakan Dia, Kristus. Dan Roh Kudus membawa kita kepada kemuliaan Kristus yang terakhir itu. Saat kita mati. Saudara-saudara, bersyukur. Jikalau kita di gereja, ada pelayanan yang namanya KKR regional. Meskipun setahun sekali, itu yang mendidik kita. Memberi kesempatan kepada kita untuk mengabar Injil kepada anak-anak. Langsung to the point, saudara-saudara. Bicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Setahun sekali. Tapi itu menjadi contoh dan teladan bagaimana kita dibentuk untuk kita berani di luar. Di tempat pekerjaan kita masing-masing. Panggilan itu jangan lupa, saudara. Menjadi saksi Kristus, bicara tentang Dia. Kiranya Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita, saudara. Dia berani mengajar di tempat yang membenci Dia. Apapun keadaan kita. Saudara, coba. Yesus kalau bukan waktunya bagi Bapa, nggak mati. Terus mengajar di tempat yang benci Dia, nggak mati-mati. Sampai akhirnya disalib. Sama kita juga semua begitu, saudara. Jangan takut mati. Kita nggak akan mati sebelum waktu Bapa sampai. Sudah ada catatannya di sana, saudara. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjadi teladan bagi kita, saudara. Apapun keadaan kita, di mana kita ditempatkan, Tuhan kiranya Roh Kudus memberi kita kekuatan menjadi saksi bagi Kristus. Berani itu harus taat, saudara. Itu sebabnya yang ketiga, poin terakhir. Apa yang kita belajar dari Yesus? Ketaatan Dia kepada Bapa. Itu, saudara, luar biasa. Di ayat 16 ditulis begini. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus bicara soal teologi, kebenaran, doktrin yang keluar dari mulutku itu tidak berasal dariku, tapi dari Bapa. Ini maksudnya Yesus diutus oleh Bapa. Dan Dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh Bapa. Apapun yang Yesus katakan itu berasal dari Bapa. Maka kalau engkau menolak ajaranku, Dia berkata kepada pemimpin agama itu, maka artinya engkau tidak menerima ajaran Bapa. Yohanes 8 ayat 26, saudara. Sama juga, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan oleh Bapa kepadaku. Ini menunjukkan kesatuan yang sempurna antara Yesus dengan Bapa. Apapun yang Yesus katakan berasal dari Bapa. Bukankah kita juga sudah union with Christ? Apapun yang kita katakan harus berasal dari pikiran Kristus, itu yang seharusnya. Saudara, Yohanes 12 ayat 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku,
Dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kalau kamu menolak aku, maka kamu menolak Bapa. Itu. Kalau kamu tidak percaya perkataanku, kamu tidak percaya perkataan Bapa. Karena aku dan Bapa satu. Saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Yesus beda dengan Nabi yang harus mengutip, saudara-saudara. Allah berfirman begini. Allah berfirman begini. Tuhan berfirman, saudara. Yesus tidak perlu. Karena dia mengatakan apa yang Bapa berikan dan dia dan Bapa adalah satu. Yesus beda dengan Farisi. Beda dengan ahli Taurat, saudara. Mereka membawa kebenaran diri mereka sendiri. Mereka tidak membawa kebenaran Allah. Tapi Yesus membawa kebenaran Allah. Membawa pesan yang murni daripada Bapa. Hidup yang kekal. Itu intinya, poinnya, saudara. Kamu harus merendahkan dirimu. Saudara-saudara, itu kuncinya. Tuhan tidak mau menyatakan dirinya kepada mereka yang sombong. Tadi kita ingat dua bagian orang itu. Tuhan datang kepada mereka yang merendahkan diri. Jikalau kamu merendahkan diri, kamu akan melihat kebenaran itu. Itu sebabnya Yesus berkata, saudara, di ayat 17 ini. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Kamu mau tahu perkataan itu berasal dariku atau dari Bapa? Kamu harus ikut kehendak Bapa. Saudara-saudara, kamu harus mau melakukan kehendaknya. Ini artinya, saudara, Yesus memberikan syarat. Di depan, saudara-saudara, syarat itu. Sebelum dinyatakan kepadamu, kamu harus mengatakan kepada Bapa, aku mau berbuat apapun yang kau kehendaki aku perbuat. Biasanya, saudara, kita selalu berkata, Tuhan, kasih tahu saya dulu dong. Perlihatkan dulu apa itu. Maka saya mau putuskan, saya mau kerjakan atau tidak. Tapi Yesus berkata, tidak seperti itu. Kamu harus putuskan dulu. Mau ikut kehendak Tuhan atau tidak. Kamu harus rela hatimu. Kerjakan dulu apa yang diperintahkan kepadamu. Maka aku akan menyatakan diri kepadamu. Wah, saudara. Kalimat satu yang tidak pernah saya lupa. Kamu kalau tidak menginjak kakimu ke sungai Yordan, tidak pernah terbuka. Injakan dulu. Kamu akan melihat kemuliaanku. Saudara-saudara, ini membutuhkan kerendahan hati luar biasa. Ya Tuhan, memang bukan saya yang benar. Engkaulah kebenaran itu. Ini membutuhkan iman, saudara. Karena kita tidak melihat apa di depan. Tapi kita percaya dengan iman. Ini kehendak Tuhan. Saya jalankan. Kita melihat kemuliaan demi kemuliaan. Akan disajikan kepada kita. Saudara, percaya dulu. Baru kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu firman. Yesus berkata di ayat 17. Barang siapa mau mengerjakan kehendaknya, maka kamu akan tahu ajaranku itu berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Itu Yesus merendahkan dirinya. Menaati kehendak Bapa. Begitu juga kita semua. Sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita mau mengenal kebenaran, kita juga harus merendahkan diri kita. Saudara, di Matius 11 ayat 25 ada ayat yang indah begini. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Kenapa, saudara? Kenapa bersyukur? Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Wah, luar biasa, saudara. Kalau Tuhan menyembunyikan kebenaran, saudara, kita semua tidak bisa menemukan kebenaran. Tuhan menyembunyikan kebenaran itu kepada orang-orang yang sombong. Kalau kita mau tahu kebenaran, kita harus merendahkan diri kita. Oh Tuhan, saya tidak tahu jawabannya. Engkau yang punya bijaksana.
Saya bahkan tidak tahu malam ini saya masih hidup atau tidak. I don't know. Deo volente. Kehendakmu lah yang terjadi. Engkau yang punya bijaksana, apa yang terbaik bagi hidupku, Tuhan. Itu orang rendah hati, saudara. Aku mengakui bahwa aku tidak tahu apapun garis hidupku itu. Saudara, kita tidak punya alasan apapun untuk membanggakan diri kita. Tidak ada. Kita harus belajar senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Barulah kita mulai mengenal kebenaran itu dengan pengertian yang baru. Itu sebabnya kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi, saudara. Karena pengertian kita yang dirubah. Tuhan selalu sama, dia tidak pernah berubah. Tapi pengertian kita yang selalu ingin ikut diri, ikut ini, itu, saudara. Tidak mau fokus kepada Kristus. Itu sebabnya, saudara, Tuhan, kenapa engkau tidak ada? Di saat aku tertekan, no, I'm always here. Itu sebabnya kamu tidak ngerti, saudara. Karena kamu tidak mau mengikuti jalanku. Jikalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, baru kita mulai belajar mengenal kebenaran dengan pengertian yang baru. Kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Tetapi Tuhan menutup kebenaran itu kepada para pemimpin agama yang sombong-sombong itu, saudara. Yesus berkata di ayat 18, apapun yang kamu keluarkan dari mulutmu, kamu berkata-kata dari dirimu sendiri. Kamu mencari hormat bagi dirimu sendiri. Itu berasal daripadamu. Kamu mengerjakan ini semua dari pendapatmu. Untuk kepentinganmu sendiri. Tidak ada faedah bagi kerohanian orang lain. Tetapi barang siapa hormat bagi dia yang mengutusnya, itulah Yesus. Dia yang mencari kemuliaan bagi Bapa yang mengutus dia. Itu sebabnya hanya Yesus yang benar. Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita semua, saudara. Kita semua tidak ada yang bisa dikatakan selain firman Tuhan, saudara. Siapa kita? Saudara-saudara. Bagaimana kita harus hidup? Kita harus pergi kemana? Apa itu hidup? Apa itu mati, saudara? Bagaimana hidup setelah kematian ini? Surga, neraka, saudara. Apa itu kebenaran? Kita tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Jikalau kita bisa, itulah kesombongan kita. Saya tahu hari depan saya akan bekerja ini dan itu. Tidak, kata Yakobus. Kamu harus berkata, jikalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan berbuat ini dan itu. Oh Tuhan, itulah orang yang berserah kepada kehendak Tuhan. Maka dia melihat kemuliaan itu. Penyertaan Tuhan, penopangan Tuhan tidak pernah, saudara-saudara, bergeser dari orang yang selalu mencari kehendak dia. Jawaban terhadap hal-hal rohani semacam itu hanya ada pada Tuhan, saudara. Siapa aku? Kemana aku pergi setelah aku mati? Dialah kebenaran yang sejati. Berarti, saudara, jawaban itu bukan berasal dari diri saya, tapi berada di luar diri saya. Di mana? Di dalam firman ini. Dan Yesus adalah kebenaran yang sejati itu, saudara. Dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Kita harus meniru Tuhan Yesus. Kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, jikalau kita sudah menetapkan diri mau taat kepada Tuhan, selalu harus ada pengorbanan dari pihak kita. Ketaatan tidak mungkin dikerjakan tanpa pengorbanan. Ada sesuatu yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengutip kalimat John Calvin. Penyerahan hidupnya yang total untuk menaati Tuhan. Penyerahan hati saudara-saudara yang begitu sungguh-sungguh. Dia berkata begini. Saya persembahkan hati sebagai korban kepadamu Tuhan. Saya menundukkan keinginan dan perasaan saya untuk taat kepada Tuhan. Itu ketaatan. Saudara-saudara, harus ada yang dikorbankan. Keinginan saya harus ditundukkan kepada keinginan Tuhan. Saudara, saya tahu Tuhan mengikut engkau susah. Tapi saya rela memaksa diri. Dan saya memaksa diri untuk rela. Wah, luar biasa itu, saudara.
Itu namanya taat. Dan di dalam ketaatan itu ada iman. Untuk percaya senantiasa Tuhan yang pegang hari depan dia. Itu Calvin, saudara. Saya cerita dia itu. Dia tadinya kan gak mau pergi ke Jenewa, saudara. Jadi orang-orang kita semua sama, saudara. Saya hanya ambil contoh dari seorang yang dipakai Tuhan itu, luar biasa. Dia tadinya tidak mau ke Jenewa. Dia mau lari ke Strasbourg, saudara. Untuk jadi apa? Akademisi. Dia mau jadi penulis. Hidupnya mau tenang, mau aman, saudara. Malah tidak boleh sama Tuhan. Ketemu sama Farel, saudara, di Strasbourg. Kamu kalau tidak mau pergi ke Jenewa khotbah, Tuhan kutuk akademikmu itu. Saudara. Kaget luar biasa. Ketaatan itu tidak gampang, saudara. Dia mengatakan itu, aku serahkan hatiku kepadamu Tuhan. Segala keinginan dan perasaanku kutundukkan di bawah kehendak Tuhan. Itu dikatakan, saudara, di dalam penolakan dia itu pergi ke Jenewa. Di dalam dia tidak tahu apa yang akan terjadi di Jenewa. Orang-orang itu pakai nama anjing, itu pakai Calvin, saudara. Bayangkan. Dia dihina, dilecehkan sampai seperti itu, saudara. Di Jenewa. Kembali ke sana. Tuhan bilang. Taat dia. Akhirnya saudara, dia tinggal di situ, di Jenewa. Dia melayani Tuhan di situ sampai akhir hidup dia. Waduh, saudara. Dia berkhotbah, dia mengajar, dia menulis buku. Ada pengorbanan, tapi ada sukacita. Dan berkatnya bagi dunia, saudara, tidak tanggung-tanggung. Tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari terpaksa, dari air mata, kecewa, Tuhan pakai itu semua, saudara. Tulisan khotbah dia sumbangsinya bagi politik, bagi ekonomi. Saudara-saudara, kita bisa menikmati kitab suci, kebaktian, katekisasi, saudara-saudara, sekolah minggu, buku-buku teologi. Itu semua pengaruh dia. Karena dia mau taat kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah. Banyak serangan, tapi Tuhan terus pakai. Setia, saudara-saudara. Sampai akhirnya pelayanan dia membawa kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita semua, saudara, belajar. Merendahkan diri. Taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah dihindarkan dari bahaya COVID. Kita dulu nangis-nangis. Banyak teman kita sudah pergi dulu. Keluarga kita. Kenapa kita dihindarkan Tuhan, saudara? Tuhan masih punya tugas buat kita di dunia itu. Tanya dia, apa Tuhan kehendakmu? Apa Tuhan yang harus saya kerjakan di dalam sisa hidup saya ini? Kita semua akan mati, saudara. Saya akan mati, saudara juga. Hanya masalah waktu saja. Tapi apa yang kita kerjakan untuk Yesus di dalam sisa hidup kita. Hari ini firman Tuhan mengajar kita teladan dia sendiri. Berani bersaksi. Mempengaruhi orang lain datang kepada Yesus. Saudara-saudara, mengikuti kehendak dia. Tidak pernah lari itu. Tujuannya, saudara. Di dalam pekerjaan kita apapun itu. Saksi Injil itu selalu menjadi intinya. Fokusnya. Saudara, di dalam sejarah, setiap generasi Tuhan membangkitkan hamba-hambanya. Tapi semua itu dimulai dari satu orang yang dimenangkan bagi Kristus. Satu orang yang disaksikan oleh orang lain. Seperti contohnya saudara Edward Kimball. Dia yang memberanikan diri menginjili seorang anak muda yang namanya D.L. Moody. Saudara, dia akhirnya menjadi pengkhotbah yang begitu besar. Moody memenangkan Mayer. Mayer memenangkan Chapman. Chapman memenangkan Billy Sunday. Lalu Mordecai Ham. Lalu Billy Graham. Andrew G. memenangkan Stephen Tong. Saudara-saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Memang, saudara, mereka semua itu orang biasa. Tetapi jikalau taat, serahkan diri kepada Tuhan. Mereka dipakai luar biasa. Saudara, itu semua dimulai dari memenangkan satu orang bagi Yesus. Saudara-saudara, pertanyaannya satu.
untuk apa sisa hidup saya di dunia ini. Kita mungkin tidak dipakai sebesar mereka, saudara. Tetapi jika kita mau dipakai Tuhan menjadi saksinya, sesederhana apapun, Tuhan bisa pakai kita, saudara. Membawa orang datang kepada Yesus. Baik melalui kesaksian hidup kita, saudara. Di tempat kerja kita, ya masing-masing. Bagaimana kita berucap, berlaku, ya berpikir, saudara. Tuhan bisa memakai saudara membawa orang kepada Yesus. Siapa tahu saudara melahirkan di El Moody, yang dibawa oleh seorang begitu pemalu. Tapi dia berani saat itu, saudara. Di dalam kekuatan anugerah Tuhan dia bicara Injil itu. Marilah kita meniru Yesus. 3 teladannya. Kita mau taat kepada kehendak Tuhan, berani bersaksi. Karena selalu ada berkat rohani tersedia. Banyak orang masih membutuhkan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.